Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat jasmani maupun rohani sehingga kita dapat mengikuti mata kuliah ini. Yang kedua, salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, baginda besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang verb excitement. Kepada materi yang pertama, kami persilahkan kepada saudara Wibi Febrian. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wibi Febrian. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan subjek verb agreement. Yang pertama, subjek verb. Kalimat minimal terdiri dari subjek dan verba. Ada pula kalimat yang tersusun dari subjek, verba, dan objek. Dan ada pula kalimat yang tersusun dari subjek, verba, dan pelengkap subjek. Adalah kalimat-kalimat yang di awal kalimat melakukan tindakan atau aktivitas dalam kalimat. Sedangkan kata kerja muncul setelah subjek, yang merupakan aktivitas yang dilakukan oleh subjek. Sedangkan objek dan komplement akan muncul setelah verb, baik transitif, intransitif, maupun linking verb. Secara kalimat sederhananya selalu dimulai oleh huruf kapital dan diakhiri tanda titik, serta minimalnya memiliki satu subjek dan kata kerja, dikenal dengan satu klausa. Contohnya, the professor writes an article by himself. Profesor menulis artikelnya sendiri. Yang kedua, the newspaper give much information about advertisement. Surat kabar memberikan banyak informasi tentang iklan. Pada kalimat 1 dan 2, setiap subjek akan selalu berada sebelum verb, dan setiap objek selalu Contoh selanjutnya yaitu my good friends are good books. Teman baikku adalah buku. Selanjutnya, they are educated men. Mereka didik. Pada kalimat ini tidak terdapat objek kata yang kepada subjek. Untuk lebih jelas, kata berada setelah verb tersebut adalah komplement yang memberikan penjelasan kepada subjek. Contohnya, the computer is on the table. The computer sebagai subjek. Subjek kalimat pertama adalah singular atau tunggal, yaitu hanya ada satu komputer. Dan subjek tersebut membutuhkan verb yang singular juga, yaitu is. Di antara subjek dan verbnya sudah sesuai, maka disebutlah subjek verbnya sudah agreement, sudah cocok atau sudah sesuai. Contoh yang kedua, the computers are on the table. Kalimat plural atau jamak dengan cirinya adanya akhiran s atau is pada komputer dan membutuhkan verb yang plural juga, yaitu are. Jadi kalimat 2 sudah sesuai, sudah cocok, dan sudah agreement antara subjek dan kalimatnya. Contoh selanjutnya, the computer works well. Subjek pada kalimat ketiga adalah singular atau tunggal, yaitu hanya ada satu komputer, dan subjek tersebut membutuhkan verb yang singular juga, yaitu works, dengan ciri adanya akhiran s atau is pada kata kerja works. Antara subjek dan verbnya sudah cocok, maka disebutlah subjek verbnya agreement. Contoh selanjutnya, the computer works well. Sedangkan subjek pada kalimat plural atau jamak dengan adanya akhiran s atau is pada komputer dan membutuhkan verb yang plural juga, yaitu works. Jadi kalimat 4 sudah sesuai, sudah cocok, dan sudah agreement antara subjek dan kalimatnya. Subjek yang tunggal selalu diikuti dengan kata kerja yang berakhiran s atau is, atau diikuti dengan is dan was atau to be. Sedangkan subjek yang plural atau jamak diikuti dengan simple verb atau verb one, atau diikuti dengan are and were.
sebagai to be-nya untuk melihat perubahan jamak dari singular pada subjek. Bisa dilihat pada tabel main verb dan verb be-nya. Jika kata benda ditambahkan akhiran s atau is, benda tersebut berbentuk plural atau jamak seperti table, box, dan bus. Sedangkan jika kata benda selain to be, is, are, am, are, was, were ditambahkan akhiran s atau is, maka kata tersebut berbentuk singular atau tunggal. Drink, go, teaches. Untuk lebih seperti contohnya, Prof Nana teaches in the class. Profesor Nana mengajar di kelas. Selanjutnya contohnya, he does not go home. Dia tidak pulang. Selanjutnya, all students are girls. Mahasiswa perempuan. Kalimat tersebut menggunakan simple present tense atau bentuk waktu sekarang sederhana. Kalimat-kalimat tersebut terdiri dari subjek, terbentuk dari kata benda, dan verb yang memiliki kesesuaian antara subjek dan verbnya. Subjek digarisbawahi 1 kali dan setiap verb digarisbawahi 2 kali. Hal ini dilakukan agar mampu membedakan antara subjek dan verb dalam sebuah kalimat. Subjek verb tidak berlaku pada verb bentuk selain was dan were, dan juga tidak berlaku dalam kalimat terdapat modal auxiliary verb, artinya kalimat yang mengandung kata kerja bentuk past tidak mempengaruhi jumlah subjeknya. Begitu juga dengan kalimat yang mengandung salah satu modal auxiliary seperti will, can, must, may, and shall, tidak mempengaruhi jumlah subjeknya. Seperti pada contoh, a dog ate much food in this morning. Seekor anjing makan banyak tadi pagi. Selanjutnya, the dog ate carbohydrate a lot this week. Anjing-anjing itu makan karbohidrat minggu ini. Kalimat itu memiliki jumlah subjek yang berbeda tetapi membutuhkan verb yang sama. Begitu juga terima kasih. Mungkin segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzanil Mahdi sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang komponen subjek. Komponen subjek, pokok kalimat majemuk dapat membingungkan siswa dalam subjek agreementnya. Hal ini akan mengakibatkan kesalahan yang fatal dalam menentukan apakah verb itu harus singular atau plural. Komponen subjek artinya terdapat lebih dari satu subjek, misalnya Rizky and Aka, Haryana or Teguh, manager or vice manager, dan lain-lain. Perhatikan hal-hal berikut. Jika bagian komponen subjek dihubungkan dengan kata and, baik singular subjek ataupun plural subjek, maka gunakanlah bentuk kata kerja plural dan are sebagai to be-nya dalam kalimat tersebut. Seperti Mr. Santawi and Miss Lulu work as operator. Nah, Pak Santawi dan Nola Lulu bekerja sebagai operator. Kedua, you and I are new classmates. Saya dan kamu adalah teman kelas yang baru. My new car and its wheels make me sad. Mobil baru saya dan rodanya membuat saya sedih. Nah, jika bagian komponen subjek ini adalah singular dan dihubungkan dengan kata sambung seperti or, not only, but also, maka gunakanlah bentuk kata kerja tunggal, yaitu digunakan akhirnya itu ada s di akhir verbnya atau is sebagai to be-nya, seperti either John or his friend is an English student. Not only Nana but also Teguh is going to the party. Tidak hanya Nana tapi juga Teguh pergi ke pesta. Jika bagian komponen subjek dihubungkan dengan kata seperti or, nor,
either or, neither or, not only, but also, serta memiliki jumlah subjek yang berbeda, maka bagian kampen subjek yang paling dekat dengan kata kerja akan menentukan apakah kata kerja yang digunakan singular atau plural, seperti not only Andi but also Aji work in the laboratory. Tidak hanya Andi tetapi juga Aji bekerja di lab. Atau juga Nana or his friend are studying English well. Nana atau teman-temannya belajar bahasa Inggris dengan baik. Nah, dari apa yang telah dijelaskan di atas, bahwasanya kalau subjek sudah digabungkan menjadi satu, maka subjek itu bisa singular atau plural, tergantung kata penghubung yang kita pakai. Ingat, kalimat tidak memiliki double subjek. Ada dua subjek sekaligus atau double verb, kecuali ada kata penghubungnya seperti and, or, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya yakni collective noun. Kenyataannya, banyak yang singular noun yang membutuhkan plural verb. Padahal noun itu sendiri adalah singular. Meskipun noun tersebut singular, tetapi pada kenyataannya noun tersebut terdiri dari kelompok yang disebut collective noun. Contoh, the crowd are waving their arm. Keramaian itu melambai-lambaikan tangannya. Atau the committee are arguing. Para panitia sedang adu argumentasi. Nah, biasanya kata benda seperti kelas, grup, juri, dan sebagainya disebut kata benda kumpulan atau disebut collective noun yang menggunakan kata kerja berbentuk singular. Contohnya, the class is nice, kelas itu indah, ataupun the committee is meeting, para panitia sedang bertemu atau rapat. Nah, kelompok kata berikut adalah kelompok kata yang menunjukkan kelompok beberapa hewan yang selalu menggunakan verb atau to be singular, seperti flock of bird, herd of cattle, pack of dog. Nah, flock of bird ini sekawanan burung. Herd of cattle sekumpulan lembu, pack of dog ini sekumpulan anjing. Collective noun yang menyatakan waktu, uang, dan timbangan juga menggunakan verb atau to be singular, seperti $25 is too much. Nah, $25 itu terlalu banyak. Berikut adalah kata benda yang selalu membingungkan penggunaannya, apakah menggunakan verb singular atau plural. Kata benda tersebut harus menggunakan bentuk verb atau to be singular, seperti any plus singular noun, anybody sell his jewelry, seorang menjual perhiasannya. Atau no plus singular noun, nobody wants to give me money, tak seorang pun ingin memberiku money. Some plus singular noun, somebody love me. Every plus singular noun, everybody help me so much, setiap orang membantuku. Dan yang terakhir itu each plus singular noun, each student take his new identity card, tiap siswa memperoleh kartu identitas barunya. Oke, terima kasih kepada saudara Fauzan Hilman yang telah menjelaskan materinya. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Toifur Farhat. Kepada saudara Toifur Farhat, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toifur Farhat. Saya sebagai pemateri ketiga, saya akan membahas tentang preposition atau kata depan. Preposition yaitu kata yang menunjukkan hubungan kata atau frasa dan biasanya ditempatkan di depan kata benda atau kata ganti benda. Kata yang dihubungkan antara lain kata yang menunjukkan waktu, tempat, ruang, dan arah seperti of, at, in, about, by, dan lain-lain. Contohnya kayak yang A, jika subjek dipisahkan oleh frase dan verbnya, maka frase ini tidak berpengaruh apapun. Contohnya, the study of language is interesting. Yang B, beberapa ekspresi berikut tidak berpengaruh terhadap subjek verb agreement. Jika dalam kalimat terdapat ekspresi tersebut, maka untuk menentukan apakah verbnya singular atau plural, lihatlah jumlah subjeknya, seperti together with, accompanied by, along with,
and as well as. Perhatikan contohnya ini, the student together with his parent is going to school. Yang keenam ada expression of quantity. Expression of quantity dalam subject verb agreement tidak berpengaruh jika subjek setelah ungkapan tersebut singular, maka gunakan singular verb, dan jika subjek setelah ungkapan tersebut plural, maka gunakan plural verb seperti some of the book is good, itu singular. A lot of equipment is new, yaitu singular. 2/3 of the money is mine, dan some of the books are good, itu plural. Selanjutnya, expression of quantity berbeda dengan prepositional plus, meskipun di sini terdapat sebuah kata depan. Perhatikan untuk lebih jelasnya kalimat di atas, di mana setiap kalimat yang dimulai dengan singular subject maka menggunakan singular verb, dan setiap kalimat yang dimulai dengan plural subject maka menggunakan plural verb. Contohnya, one of my friend is here. Salah seorang teman-temanku berada di sini. One of the universities in Indonesia open. Job demand salah satu universitas membuka lapangan kerja. Each of my friend is here. Masing-masing teman-temanku berada di sini. Sekali lagi perlu diperhatikan bahwa dalam membuat sebuah kalimat, subjek dan Kami ucapkan terima kasih kepada saudara Toyfur Farhat yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami berikan kepada 3 penanya untuk bertanya kepada kelompok kami apa yang telah kami paparkan tadi. Oke, baiklah kepada seluruh teman-teman. Acara selanjutnya adalah penutup. Marilah kita tutup presentasi pada mata kuliah ini dengan membaca Alhamdulillah. Baiklah, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.